Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas praktikum farmasi biofarmasetika kami, yaitu protokol uji bioekuivalensi dari dua sediaan obat Cefixim sesuai dengan pedoman uji bioekuivalensi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Untuk anggota kelompok kami tertera pada slide. Next. Yang pertama, definisi. Uji bioekuivalensi merupakan bentuk spesifik dari pengukuran bioafabilitas, di mana dua produk obat dibandingkan untuk menilai apakah kedua obat memiliki tingkat dan kecepatan ketersediaan hayati yang serupa setelah diberikan kepada tubuh manusia. BPOM sebagai regulator di Indonesia telah menetapkan pedoman ketat dalam pelaksanaan uji bioekuivalensi untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kemanfaatan obat yang beredar di pasaran. Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2022 tentang tata laksana bioekuivalensi. Next. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bioekuivalensi dari dua produk obat, yaitu obat standar dengan obat yang akan diuji, yaitu Profim yang dibandingkan dengan Cefspan pada subjek sehat. Nah, studi ini dilakukan secara terbuka, acak, dosis tunggal, 2 periode, 2 perlakuan, crossover dengan kondisi puasa. 30 subjek direkrut dan 28 subjeknya menyelesaikan studi tersebut. Nah, parameter farmakokinetik yang diuji di sini adalah AUC dan Cmax yang dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata kedua produk tersebut sudah memenuhi kriteria bioekuivalensi yang sesuai dengan rentang 90% clearance dalam 80-125%. Next. Nah, selanjutnya kita masuk dalam protokol uji bioafabilitas bioekivalen. Di sini ada 20 komponen. Yang pertama ada kaji etik. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman The International Council for Harmonization atau ICH untuk pedoman praktis klinis yang baik atau Good Clinical Practice atau GCP dan deklarasi ketentuan dari Helsinki. Setiap subjek diberikan formulir persetujuan selama fase screening sebelum memulai penelitian. Pertemuan diatur oleh peneliti utama dan peneliti klinis untuk menjelaskan semua rinci penelitian kepada subjek, termasuk tujuan, risiko, keuntungan, prosedur, dan hak sebagai subjek penelitian untuk mengundurkan diri kapan saja selama penelitian berlangsung. Yang kedua, persetujuan pelaksanaan. Protokol penelitian ini telah ditinjau dan disetujui oleh Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI. Yang ketiga ada desain. Desain yang pertama itu ada studi 2 tahap. Studi bioekuivalensi dari Cefixim dilakukan dalam 1 tahap dengan jumlah awal subjek 30 orang dan 28 subjek menyelesaikan studi dengan lengkap. Studi telah memenuhi kriteria bioekuivalensi pada tahap pertama dengan hasil parameter sebagai berikut. Tertera pada PPT. Untuk jumlah subjek pada tahap pertama yaitu 28 subjek telah memadai berdasarkan nilai CV intrasubjek yang diperoleh. Sehingga tidak diperlukan studi 2 tahap sesuai ketentuan BPOM apabila kekurangan subjek yang kurang dari 6 orang. Yang kedua ada studi farmakokinetik. Studi ini dilakukan menggunakan dosis tunggal dari yang pertama obat uji yaitu Profim itu 1 kapsulnya 200 mg dan obat pembandingnya itu adalah Cefspam itu 2 kapsul karena masing-masing kapsulnya terdiri dari 100 mg sesuai dengan dosis lazim yang tersedia di pasar. Studi dilakukan dalam kondisi puasa dan menggunakan desain crossover 2 periode dan tidak dilakukan studi keadaan steady state karena yang pertama studi dilakukan dengan dosis tunggal dan eliminasi Cefixim cukup cepat atau tes tengahnya itu sekitar 4,18 jam. Maka tidak ada kebutuhan studi steady state. Selanjutnya periode washout-nya itu antara 2 periode
yaitu 8 hari. Sudah jauh lebih dari 5 kali waktu paruh eliminasi, sehingga menjamin eliminasi lengkap dari periode sebelumnya. Yang ketiga, studi farmakodinamik atau tidak dilakukan. Studi farmakodinamik tidak diperlukan karena kadar zat aktif cefixim dapat diukur dengan akurat dan sensitif, sehingga tidak ada kendala secara analitis. Parameter farmakokinetik seperti AUC dan Cmax dapat digunakan sebagai surrogate endpoint untuk menilai efikasi dan keamanan obat. Obat tidak didesain untuk bekerja secara lokal, melainkan secara sistemik. Selanjutnya yaitu subjek. Yang pertama ada kriteria seleksi. Yang pertama kriteria inklusi terdiri dari bersedia menandatangani informed consent, pria atau wanita dewasa usia 18 sampai 55 tahun, indeks massa tubuh yaitu 18 sampai 25 kilogram per meter persegi, tanda vital setelah istirahat 10 menit yaitu denyut nadi 60 sampai 90 bpm, frekuensi napas yaitu 12 sampai 20 kali per menit, tekanan darah sistolik yaitu 100 sampai 130 mmHg, diastolik yaitu 60 sampai 90 mmHg. Untuk EKG 12 hadapan yaitu tanpa kelainan signifikan dan hasil negatif tes cepat antigen COVID-19 periode pertama dan kedua. Selanjutnya untuk kriteria eksklusi, yaitu ikut studi lain dalam 3 bulan terakhir, wanita hamil atau menyusui, orang yang merokok lebih dari 10 batang per hari, konsumsi obat resep atau tanpa resep dalam 7 hari terakhir, donasi atau kehilangan darah lebih dari atau sama dengan 300 ml dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya, riwayat penyalahgunaan atau kecanduan obat atau alkohol dalam 12 bulan terakhir, hipersensitivitas atau kontraindikasi terhadap obat uji, riwayat atau kondisi medis atau bedah yang mempengaruhi atme obat, misalnya tukak lambung atau operasi lambung, riwayat perdarahan atau gangguan koagulasi, kelainan hematologi atau urinalisis yang signifikan secara klinis, gangguan fungsi ginjal dengan kreatinin plasma lebih dari atau sama dengan 1,50 mg per desiliter, gangguan fungsi hati, dan yang terakhir hasil positif untuk HBsAg, HCV, dan atau HIV. Selanjutnya untuk jumlah subjek yang dibutuhkan dihitung berdasarkan parameter bioavailabilitas yang utama yaitu AUC dalam 0 sampai 32 jam, AUC dalam 0 sampai waktu tak terhingga, dan Cmax. Jumlah subjek dalam penelitian ini yaitu 28 orang pria. Untuk standarisasi kondisi studi, yang pertama subjek dikarantina di Biometrik Riset Indonesia sehari sebelum penelitian dan dipuasakan selama 10 jam, yaitu dari pukul 9 malam sampai jam 7 pagi. Pada pukul jam 7 pagi, subjek mengonsumsi 1 kapsul obat uji atau 2 kapsul obat acuan, masing-masing 100 mg sesuai pencakan. Obat diminum dengan 250 ml air. Setelah 2 jam, subjek diperbolehkan minum air hangat sesuai keinginan. Setelah minum obat, subjek tidak diperbolehkan makan selama 4 jam. Makanan standar diberikan pada 4, 6, dan 12 jam setelah pemberian obat. Dan yang terakhir, subjek harus tetap duduk hingga 4 jam setelah setelah minum obat dan tidak boleh keluar dari fasilitas klinis tanpa izin dokter. Selanjutnya untuk obat ujinya, yang pertama pembuatan obat uji sesuai CPOB yaitu Provim kapsul 200 mg diproduksi oleh PT Promedra Harjo Farmasi Industri. Produksi mengikuti standar CPOB dan ketentuan BPOM dengan dokumentasi dan pengawasan sponsor. Yang kedua, kesamaan batch obat uji untuk uji disolusi dan BE. Batch yang digunakan untuk uji bioekuivalensi dan uji disolusi adalah B051A21P1 sesuai persyaratan kesamaan batch. Yang ketiga, identik dengan produk yang akan dipasarkan. Obat uji identik dengan produk pasar dalam hal formula dan bahan baku, proses produksi dan peralatan, spesifikasi mutu, lingkungan produksi dan tenaga kerja,
Semuanya mengikuti proses produksi rutin PT Promedra Harjo Farmasi Industri. Selanjutnya yaitu skala produksi obat uji. Batch obat uji memenuhi ketentuan skala minimal, yaitu yang pertama lebih dari atau sama dengan 1/10 skala produksi rutin atau minimal 100 unit atau batch penuh jika produksi kurang dari 100.000 unit, kecuali ada justifikasi lain dalam protokol studi. Selanjutnya untuk penyimpanan sampel obat uji oleh sentra uji, sampel obat uji dan komparator disimpan oleh Biometrik Riset Indonesia selama 2 tahun setelah studi selesai atau 1 tahun lebih lama dari masa kadaluarsa atau hingga izin edar diterbitkan. Kemudian untuk obat komparatornya, yaitu Cefixime 100 mg dengan nama produk Cefpam, kapsul manufactured by PT Dankos Pharma for PT Kalbe Pharma Tbk, under license by Estella Pharma, Osaka, Jepang. Pemilihan Cefpam sebagai obat komparator dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan BPOM tahun 2011. Yang pertama merupakan produk referensi yang terdaftar secara internasional dan telah digunakan secara luas dalam studi bioekuivalensi. Yang kedua diproduksi oleh perusahaan dengan reputasi internasional dan memenuhi standar mutu yang berlaku secara global. Yang ketiga digunakan dalam uji bioekuivalensi sebelumnya dan tercantum dalam daftar obat referensi internasional. Dan yang keempat, tersedia secara komersial dan diproduksi dari pasar resmi atau legal source, disertai bukti pembelian atau faktur dan informasi batch. Selanjutnya yaitu untuk kemasan obatnya. Yang pertama, kemasan primer sesuai produk pasaran. Obat uji Profrim kapsul 200 mg dan obat komparator Cefpam kapsul 100 mg yang digunakan dalam studi dikemas dengan kemasan primer yang sesuai dengan bentuk sediaan yang dipasarkan, yaitu dalam bentuk kapsul. Yang kedua, kemasan individual dan sekunder untuk setiap subjek dan periode. Dalam pelaksanaan studi, obat uji dan obat komparator dikemas secara individual untuk masing-masing subjek dalam bentuk unit dose yang ditempatkan dalam kemasan sekunder, yaitu pot atau amplop. Setiap kemasan disiapkan terpisah untuk setiap periode pemberian dan dijaga sesuai standar cara uji klinik yang baik atau CUKB. Untuk selanjutnya itu dosis obatnya. Yang pertama dosis obat uji yaitu 1 kapsul 200 mg Profim. Dan untuk dosis obat standar yaitu 1 kapsul 100 mg Cespan. Tapi di dalam penelitian ini digunakan 2 kapsul untuk menyamakan dosis dari obat uji. Oke, selanjutnya uji disolusi in vitro. Yang pertama, sebelum uji bioekivalen, uji disolusi dilakukan untuk memastikan persentase obat yang larut terhadap waktu dari obat uji dan pembanding. Yang kedua, surfaktan boleh digunakan dalam media disolusi maksimal 1%. Yang ketiga, setelah uji BE, profil disolusi obat uji dan pembanding dilaporkan pada 3 media pH yang berbeda, yaitu 1,2, 4,5, dan 6,8. Yang keempat, hasil disolusi dari batch yang terbukti bioekivalen digunakan sebagai standar mutu produk rutin. Yang kelima, uji disolusi ini bisa digunakan untuk menunjukkan kesamaan antara kekuatan dosis sehingga tidak perlu uji BE tambahan jika hasilnya serupa. Yang keenam, jika kondisi larut sempurna tidak bisa dicapai dengan semua pH, perbedaan antara dosis bisa terjadi. Namun, untuk studi ini, 1 kapsul 200 mg obat uji dibandingkan dengan 2 kapsul 100 mg obat pembanding sudah mewakili dosis yang setara dan hasil disolusi tetap similar atau mirip. Next. Yang ke-10, pengambilan sampel darah. Setelah berpuasa semalaman, sekitar pukul 6 pagi pada hari pengambilan sampel, 5 mili sampel darah pradosis dikumpulkan dalam waktu 1 jam sebelum pemberian obat untuk setiap periode. Setelah pemberian obat, sampel darah sebanyak 5 mili diambil pada
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 9, 12, 16, 24, dan 32 jam pemberian obat. Yang ke-11, pengambilan sampel urin. Pengambilan sampel urin tidak dilakukan. Sampel urin hanya digunakan jika kadar obat dalam darah terlalu kecil untuk dapat dideteksi dan eliminasi obat dalam bentuk kutu melalui ginjal cukup besar, yaitu lebih dari 40%. Next. Yang ke-12, pengambilan sampel darah. Secara prinsip bioekuivalen harus berdasarkan pada kadar senyawa induk karena Cmax dari senyawa induk biasanya lebih sensitif untuk mendeteksi perbedaan laju absorpsi antara dua formulasi obat daripada Cmax metabolit. Pada penelitian, analiter adalah cefizim, senyawa aktif utama dan bukan produk atau metabolit. Kemudian pengukuran dilakukan menggunakan alat LCM. Next. Yang ke-13, enantiomer ini analis terpisah terhadap enantiomer karena cefizim tidak memiliki pusat kiral aktif yang menghasilkan enantiomer klinis relevan yang terpisah. Struktur kimia cefizim adalah turunan cefalosporin dengan stereokimia tetap pada posisi 6R, 7R, dan tidak melibatkan campuran enantiomer aktif secara optis dalam bentuk Reismat. Hal ini sesuai dengan pedoman BPOM yang menyatakan bahwa dalam kasus zat aktif kiral, enantiomer harus diukur secara terpisah jika menunjukkan profil farmakodinamik atau farmakokinetik yang berbeda. Namun apabila tidak ada perbedaan aktivitas farmakologis antara enantiomer atau obat disajikan dalam bentuk enantiomer tunggal, maka analisis enantiomer secara terpisah tidak diperlukan. Next. Yang ke-14, metode bioanalisis. Dalam penelitian bioequivalence study to formulation of cefizim, aspek bioanalisis telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good laboratorium practice. Penelitian ini mengikuti pedoman good clinical practice yang juga mengadopsi prinsip GLP dalam memastikan mutu hasil studi. Metode bioanalisis digunakan adalah LC-MS yang merupakan metode kimiawi dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Dalam penelitian ini, hanya satu metode bioanalisis digunakan untuk seluruh sampel, menghindari penggunaan dua metode berbeda dalam satu studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan tidak ada studi lintas metode yang dibandingkan. Validasi silang antara metode juga tidak diperlukan. Dengan demikian, seluruh tahapan bioanalisis dalam studi ini memenuhi syarat yang ditetapkan, baik dalam hal kualitas metode, keakuratan hasil, maupun dokumentasi validasinya. Next. Yang ke-16, pengulangan analisis. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengulangan analisis. Hal ini karena seluruh proses analisis plasma dilakukan dengan metode LC-MS yang tervalidasi penuh dengan L-log 50 nanogram per mililiter dan kontrol kualitas pada 3 level. Hasil uji QC atau akurasi dan presisi menunjukkan QC rendah akurasinya 2,23% dan presisinya 7,65%, dan QC tinggi akurasinya 1,63% dan presisinya 7,44%. Tidak ada laporan adanya kegagalan validasi atau masalah analitik dalam laporan hasil bioanalisis. Kemudian untuk pengujian ulang incured sample, nah incured sample ini adalah sampel darah atau plasma asli dari peserta uji klinis, bukan sampel buatan atau kontrol. Menurut pedoman BPOM, pengujian ulang incured sample ini wajib dilakukan untuk studi bioekivalensi pivotal. Tanpa bukti pengujian ulang incured sample, maka validitas hasil kuantifikasi obat dalam plasma bisa diragukan, terutama untuk menjamin bahwa metode tidak bias terhadap waktu atau kondisi pengolahan sampel.
Walaupun dalam jurnal referensi yang digunakan tidak dijelaskan mengenai pelaksanaan incurred sample reanalysis, tapi dalam protokol uji bioequivalensi ini, ISR tetap akan dilakukan untuk memenuhi persyaratan validasi metode bioanalitik terkini sesuai dengan pedoman ICH M10 dan FDA. ISR bertujuan untuk memastikan keandalan dan reproduktibilitas hasil pengukuran konsentrasi plasma cefixim pada subjek sehat. Kemudian ada parameter farmakokinetik, parameter bioavailabilitas dari sampel darah untuk studi dosis tunggal. Nah, pada penelitian ini digunakan parameter farmakokinetik di bawah ini, yaitu ada AUC dari waktu 0 hingga 32 jam, dari AUC waktu 0 hingga tak terhingga, kemudian Cmax, T setengah, dan Tmax. Kemudian untuk poin analisis data, dalam penelitian ini tidak dilaporkan tentang subjek dengan kadar obat yang sangat rendah atau tidak terdeteksi, sehingga analisis data dilakukan secara penuh. Parameter farmakokinetik utama yang dibandingkan adalah AUC untuk waktu 0 sampai waktu T, Cmax, dan Tmax, sebagaimana disyaratkan dalam pedoman. Data AUC dan Cmax ditransformasikan secara logaritmik sebelum dianalisis menggunakan analisis varians untuk desain silang dua arah. Analisis ini memperhitungkan faktor obat, periode pemberian, subjek, dan urutan pemberian sesuai dengan ketentuan analisis statistik bioekivalensi. Dari hasil penelitian, nilai rata-rata AUC untuk waktu 0 hingga T untuk produk uji adalah 39,55 plus minus 8,84 mikrogram hours per mili, sedangkan untuk produk pembanding adalah 39,41 plus minus 10,89 mikrogram jam per mili. Untuk Cmax, produk uji menunjukkan nilai 4,53 plus minus 0,94 mikrogram per mili, dan produk pembandingnya 4,49 plus minus 1,12 mikrogram per mili. Median Tmax tercatat sama untuk kedua produk, yaitu 3 jam. Analisis 90% confidence interval untuk rasio rata-rata geometrik menunjukkan untuk AUC waktu 0 hingga T, 9% confidence interval berada di rentang 95,69% sampai 49%. Untuk Cmax-nya 90% confidence interval berada di rentang 90,90% sampai 115,78%. Kedua hasil tersebut berada dalam batas bioekivalensi standar, yaitu 80 sampai 125%, sehingga menunjukkan bahwa produk uji dan produk pembanding bioekivalen berdasarkan parameter AUC waktu 0 hingga T dan Cmax. Untuk Tmax sendiri hanya dilakukan analisis deskriptif tanpa pengujian statistik non-parametrik, karena tidak ada klaim klinis yang mengharuskan perbandingan signifikan terhadap kecepatan pelepasan obat. Nilai median Tmax yang sama antara kedua produk mendukung kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan bermakna dalam waktu pencapaian konsentrasi maksimum. Selanjutnya untuk variasi, berdasarkan jurnal Bioequivalency Study of Two Formulation of Cefixim, tidak ada perubahan atau variasi yang dilakukan selama pelaksanaan studi bioequivalency. Studi menggunakan desain open label randomized two period crossover dengan 30 subjek, di mana 28 subjek menyelesaikan studi, dan tidak ada modifikasi dalam protokol, baik itu pada periode washout, jumlah sampel darah, atau kriteria inklusi. Di mana obat uji dengan referensi diberikan dalam bentuk yang sama tanpa perubahan formulasi, dosis, atau eksipien. LCMS-MS dengan internal standar etorisoxib telah divalidasi sebelumnya dan tidak diubah selama studi. Rentang 90% confidence interval untuk AUC dan Cmax tetap memenuhi standar BPOM.
Studi ini dilakukan secara ketat sesuai dengan protokol awal tanpa variasi dalam desain, formulasi, ataupun analisisnya. Hasilnya membuktikan bahwa bioekuivalensi antara Provim dan Sesfam tanpa perlu modifikasi. Dan yang terakhir ada bioavailabilitas, di mana jika bioavailabilitas obat uji lebih besar dibandingkan obat komparatornya, maka harus dilakukan reformulasi. Nah, pada penelitian ini, dibandingkan uji bioavailabilitas obat tidak lebih besar dibanding obat komparatornya atau Provim bioekivalen dengan Sespan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.